Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bu Guru jangan lupa paginya mandi dulu sebelum belajar. Dan ketika sudah mandi jangan lupa juga sarapan ya pinter. Oke, sarapannya sudah, mandinya sudah. Anak-anak Bu Guru, soleh-solehahnya kelas 2 Robiul Akhir. Hari ini kita mau belajar tematik ya bersama Bu Elis. Jangan bosan-bosan, selalu tonton videonya karena kenapa? Sebentar lagi kita akan mengikuti ulangan agar ulangan tersebut nanti bisa diselesaikan dan bisa dikerjakan dengan baik. Selalu ikuti pembelajaran tematiknya dengan baik juga. Oke. Murid-murid Bu Guru, sebelum kita belajar, biasanya kita apa? Berdoa, betul. Kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa, semoga nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Murid-murid Bu Guru, jangan hasan soal bersama-sama dan ada latihannya juga. Jadi nanti kalau alat tulisnya sudah disiapkan, bisa langsung dikerjakan ya pintar selesai melihat videonya. Oke, selamat menyaksikan videonya, terus disimak. Bu Guru minta menyimak videonya jangan sambil tiduran, jangan sambil jalan-jalan. Duduknya yang rapih biar ilmunya masuk ke otak. Bu Guru akan berikan ilustrasi. Ketika anak-anak Bu Guru mengisi botol, kalau misalnya botolnya sambil ditidurkan, apakah botol tersebut akan terisi? Nah, botol tersebut susah diisi pinter karena posisi botolnya sambil ditidurkan. Nah, kalau misal botolnya diberdirikan, kita isi pasti akan penuh. Nah, itu juga sama dengan sikap belajar. Kalau sikap belajarnya baik, duduk dengan rapi, insya Allah ilmunya juga akan masuk dengan baik ke dalam otak. Namun, ketika sikap belajarnya tidak baik, nanti ilmunya bisa masuk terus keluar lagi karena tumpah. Oke, nah itu sedikit nasihat dari Bu Guru. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran. Selamat disimak pembelajarannya, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2C. Bunyi KD-nya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Materi pembahasannya yaitu tugasku sehari-hari di sekolah, tugasku sebagai umat beragama, dan tugasku dalam kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan yang pertama. Simak baik-baik ya. Di dalam gambar tersebut ada siswa kelas 2 akan berolahraga di lapangan. Di situ ada Nina dan teman-teman berkumpul di lapangan. Ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Mereka berolahraga bersama. Kira-kira mana ya yang disebut dengan siswa laki-laki? Oke, bantu Bu Guru untuk menyebutkannya ya. Nah, ini adalah anak laki-laki. Ya, nah inilah anak laki-laki. Kemudian yang ini anak perempuan. Bisa kan ya membedakannya mana anak laki-laki dan anak perempuan? Yuk kita hitung ada berapa ya kira-kira anak laki-lakinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak laki-laki. Sekarang kita lanjut ke anak perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, anak laki-laki ada 5, sedangkan anak perempuan ada 6. Nah, walaupun mereka berbeda jenis kelaminnya, mereka berolahraga bersama-sama, tidak memilih-milih teman ya.
Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih dalam suasana olahraga. Nah, teman di kelas Nina itu bermacam-macam. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, kita sebutkan ya. Nah, ini Made. Made berasal dari Bali. Kemudian yang ini Lani, berasal dari Manado. Kemudian yang ini namanya Tony, berasal dari Maluku. Kemudian ada Deli yang berasal dari Padang. Joni yang berasal dari Medan. Kemudian ini Nina yang berasal dari Jakarta. Dan yang ini Mary berasal dari Surabaya. Walaupun berbeda-beda asal daerah, mereka tetap bermain bersama. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalian bisa mempelajarinya dan menyimaknya dengan baik. Ya, Indonesia itu sangat kaya suku bangsanya. Bahkan dalam satu provinsi pun memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Ya, begitu sangat kayanya Indonesia. Kemudian, nah sekarang kita mengamati ya. Di sini ada gambar Nina dan Deli. Nina dan Deli membeli buku cerita di koperasi. Nina gemar membaca buku cerita hewan. Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Setelah membeli buku, mereka membaca buku bersama di taman sekolah. Walaupun kegemaran dalam membaca Nina dan Deli berbeda, kira-kira bagaimana ya sikap kita kepada teman yang memiliki kesukaan yang berbeda? Ada yang tahu? Oke, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, di sini juga ada Nina, Lani, dan Deli mempunyai kegemaran yang berbeda. Nina gemar membaca, Lani gemar menyanyi, Deli gemar menggambar. Walaupun mereka mempunyai kegemaran yang berbeda-beda, Nina dan teman-teman tetap bermain bersama. Mereka saling menghargai kegemarannya masing-masing. Ketika Lani berlatih menyanyi, Nina tidak mengganggu. Begitu juga sebaliknya. Apabila teman kita sedang belajar, kita tidak boleh mengganggunya. Oke? Kita harus saling menghargai kegemaran masing-masing. Kemudian, nah, di sini ada tugasku sebagai umat beragama. Nah, di sini ada ya. Sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendak saling menghormati. Nah, lihat di sini. Mereka semuanya sedang berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Nina dan Deli beragama Islam. Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu. Lani beragama Konghucu. Namun, mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Meskipun berbeda agama, mereka tetap bermain bersama-sama ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan agama. Karena itu Allah tidak suka. Nanti Allah akan memberikan dosa kepada kita ya nak ya. Jangan membeda-bedakan teman ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar ketika seorang anak sedang berpamitan, tidak lupa mengucapkan salam kepada orang tuanya ya. Kita perhatikan gambar yang sebelah kiri itu adalah Deli. Setiap hari Deli memberi salam kepada ibu saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Nah, gambar sebelah kanan kita itu adalah Tony. Begitupun juga dengan Tony.
Tony pun tak lupa berpamitan kepada ibu sebelum berangkat ke sekolah. Ya, bagaimana sih salam yang diucapkan oleh anak kepada orang tuanya? Nah, kita perhatikan gambar Deli. Nah, di sini ada percakapan. Kita baca sama-sama ya. Deli berangkat ke sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ibu menjawab, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Deli pun mencium tangan ibunya. Di hidung ya, Nak. Jangan letakkan tangan ibu kita ketika salaman di kepala ataupun di pipi kita. Harus tepat di hidung kita ya, Nak. Salam yang diucapkan Deli. Boleh kalian tiru di rumah ya ketika kalian akan pamit keluar rumah. Kemudian kita lihat salamnya Tony sebelah kanan. Tony berkata, Ibu, Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Ibu menjawab, Iya nak, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati. Nah, itu karena Tony beragama Kristen. Jadi tidak ada ucapan salam seperti yang Deli katakan ya nak ya. Deli dan Tony berbeda agama. Cara mengucapkan salam mereka berbeda. Namun mereka tetap saling menyapa. Ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama, mereka menyapa dengan sapaan umum. Ya, kalau ada teman kita yang berbeda agama, kita juga harus selalu menyapanya ya. Nah, tapi menyapanya menggunakan sapaan umum. Contohnya dengan mengucapkan selamat pagi atau apa kabar. Seperti itu ya nak ya. Setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam. Ya, agama apapun selalu mengajarkan kepada hambanya untuk mengucapkan salam kepada hambanya yang lainnya. Oke? Contoh selanjutnya, nah ini ketika sudah di sekolah. Ya, jangan lupa ketika di sekolah juga kalian harus mengucapkan salam kepada teman-teman kalian. Nah, di situ ada Nina. Selamat pagi teman-teman. Nah, temannya menjawab, Selamat pagi juga Nina. Seperti itu ya. Harus saling menyapa. Oke. Sekarang kita baca bersama-sama. Di sini ada teks ya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Menolong hendaknya tidak membeda-bedakan agama. Kita boleh menolong siapa saja, asalkan dalam kebaikan. Nah, menolong pun tidak boleh membeda-bedakan agama nak ya. Harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, tidak membeda-bedakan apapun. Nah, di sini ada anak yang sedang bercerita tentang sikap dia ketika menolong temannya yang berbeda agama. Kita lihat. Aku pernah membantu seorang teman. Ia lupa tidak membawa uang saku. Ia juga tidak membawa bekal makanan. Aku membawa bekal makanan. Aku membagi makananku dengannya. Nah, itu ya, saling membantu satu sama lainnya. Kemudian, nah di sini kita lanjut ke perbedaan usia. Di rumah paman ramai sekali. Semua saudara berkumpul di ruang tamu. Ada kakek, ada nenek, ada paman Didi, adik dari ayah Nina. Paman Didi mempunyai anak perempuan bernama Lita. Lita masih berumur 3 tahun. Ada juga Wita dan Kak Bagas. Mereka adalah anak dari Bibi Nilam. Bibi Nilam adalah kakak dari ayah Nina. Wita dan Nina seumuran. Sedangkan Kak Bagas sudah duduk di kelas 2 SMP. Nah, kita simak satu-satu ya. Di sini ada Lita. Lita berumur 3 tahun. Sedangkan Wita berumur 7 tahun. Kak Bagas berumur 14 tahun
Bibi Nila berumur 35 tahun dan kakek berumur 59 tahun. Usia saudara Nina berbeda-beda. Orang dengan usia yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda juga. Nah, kita lihat tabel usia berikut ini ya. Di sini ada usia dan ada kategori. Kita lihat yang pertama, usia 1 sampai 12 tahun dikategorikan sebagai anak-anak. Kemudian ada usia 12 tahun sampai 17 tahun dikategorikan sebagai remaja. Dan lebih dari 18 tahun ke atas dikategorikan sebagai dewasa. Nah, kira-kira kalian usianya berapa tahun ya? Di manakah kategori kalian? Ya, Ibu yakin kalian ada di kategori anak-anak. Betul kan? Iya. Oke, selanjutnya Nina menyayangi saudara yang lebih muda. Mereka bermain bersama. Nina bersikap hormat kepada saudara yang lebih tua. Nina menyapa dengan santun. Nah, kita harus bersikap hormat ya kepada yang lebih tua usianya dari kita. Dan juga kita harus menyayangi kepada yang lebih muda usianya dari kita. Harus seperti itu nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita sudah di akhir pembelajaran. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan ya nak ya. Ibu guru harap kalian mengerjakannya dengan penuh semangat. Oke, yang pertama kalian silakan buka halaman 65. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2-nya saja. Ya. Oke, kemudian halaman 101 kalian hanya kerjakan nomor 1-nya saja. Dan halaman 106 kalian kerjakan hanya nomor 2-nya saja. Bu Guru tunggu hasilnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah, materi pembelajarannya sudah selesai. Anak-anak Bu Guru, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan jangan lupa juga dikumpulkan ke Bu Guru. Nah, nanti di kertas tugasnya itu jangan lupa dikasih nama ya, pinter ya. Dikasih nama dan dikasih tanggal biar Bu Gurunya tahu ini tugas hari apa. Nah, oke, anak-anak Bu Guru, ucapkan hamdalah dulu yuk setelah pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih untuk murid-murid Bu Guru yang soleh dan solehah di 2 Rabiul Akhir. Sudah menyaksikan videonya dengan baik. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Tetap semangat murid-murid Bu Guru.